Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian kelas C, Ibu Dr. Ida Budiarti, TA, SE, ME. Perkenalkan, saya Muhammad Nabil Ardian, anak NPM 2411021055. Yang pada kesempatan ini saya akan memaparkan bab 1 sampai 3 revisi dari dulu saya sebelumnya. Yang sekarang berjudul Analisis pengaruh FDI dan aglomerasi industri terhadap ketimpangan pendapatan regional di Indonesia yang menkomparasi kawasan Barat Indonesia (KBI) dan kawasan Timur Indonesia (KTI) pada kurun waktu 2015 hingga 2024. Saya mengangkat fenomena ini sebagai judul penelitian saya karena ya menurut saya fenomena ini adalah fenomena yang istilahnya relevan lah terhadap kondisi domestik perekonomian negara. Yang pertama itu adalah 70% FDI itu masih terkonsentrasi di Pulau Jawa (KPI), yang mengakibatkan KTI itu tertinggal secara signifikan perekonomiannya, yang membuat KTI ini tidak bisa bersaing atau sulit bersaing melawan si KTI ini. Nah, dari interaksi dua terbelakang ini terciptalah fenomena enclave ekonomi. Jadi di KTI sana itu ada proyek pembangunan lapangan yang perusahaan itu namanya kalau nggak salah WDP dan Morowali ya. Nah, itu menciptakan fenomena enclave ekonomi ini karena secara konsep enclave ekonomi ini maksudnya itu fenomena di mana perekonomian itu hanya dirasakan oleh segelintir orang saja, tidak secara merata. Yang ya disuspek memperlebar ketimpangan lokal maupun nasional. Yang keempat ada pandemi COVID-19, yang saya akan menjadi variabel kami dua pada judul ini. Yang kelima ada komoditas yang saya angkat menjadi variabel dummy juga, variabel dummy 3. Next, rumusan masalah. Yang pertama itu bagaimana pengaruh FDI terhadap ketimpangan pendapatan regional di Indonesia periode 2015 hingga 2024. Pengaruh bagaimana pengaruh industri terhadap ketimpangan pendapatan regional di Indonesia periode tahun 2015 hingga 2024. Yang terakhir ada apakah pengaruh FDI berbeda antara KBI dan KTI. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan masalah tersebut. Yang pertama itu adalah menganalisis pengaruh FDI terhadap ketimpangan pendapatan Indonesia. Yang kedua itu adalah menganalisis pengaruh aglomerasi industri terhadap ketimpangan pendapatan regional. Dan yang terakhir itu ada menganalisis perbedaan pengaruh FDI antara KBI dan KTI. Berikut ini ada 5 landasan teori yang saya jadikan sebagai acuan di dalam penelitian saya ini. Yang pertama itu adalah ada teori disparitas regional yang dikemukakan oleh Gunnar Myrdal. Jadi beliau ini mengemukakan bahwa ada dua efek yang akan terjadi
sama di suatu wilayah itu ada perekonomian. Pertama itu ada background effect, di mana background effect ini adalah fenomena eh, sumber daya produksi itu mengalir dari pinggiran ke pusat yang menyebabkan ketimpangan lebar. Sementara spread effect itu adalah kebalikan dari backward effect ini. Di mana ketika pusat pusat ekonomi itu udah well established atau fondasi udah kuat, itu akan overflow ya. Jadi ya tumpah, tumpah ya menyebar dari pusat ke pinggiran. Yang teori kedua ini adalah teori aglomerasi industri yang dikemukakan oleh si Alfred Marshall. Ya, beliau ini bilang bahwa perusahaan itu berkelompok meraih yang pertama yaitu market pooling atau pengelompokan atau atau pengumpulan kerja, pasar tenaga kerja. Yang kedua ada suppliers yang berspesialisasi. Yang ketiga ada knowledge spillover. Yang dari tiga ini akan menciptakan aglomerasi. Teori yang ketiga yaitu teori foreign direct investment. Jadi konsep oligarchism ini dikemukakan oleh si Dunning, di mana oligarchism itu ada tiga konsep utama ya. Yang pertama ada ownership atau kepemilikan terhadap teknologi atau mereknya. Yang kedua itu adalah location atau lokasi dari si atau infrastruktur. Yang ketiga itu adalah internalization, ya kendali internal operasi. Mana melanjut dari tiga ini, dia itu bisa bersifat kandang terhadap perekonomian suatu wilayah, ya pemerataan atau penyimpangan. Yang keempat ini ada Gini rasio dan prevalence yang saya ambil dari dari artikel si Tagum ini. Jadi Gini rasio itu mengukur ketimpangan distribusi pendapatan dalam skala 0 hingga 1. Dan yang terakhir itu adalah teori kurva Kuznets yang dikemukakan oleh si Simon Kuznets. Jadi teori kurva Kuznets ini adalah hubungan berbentuk putar balik terbalik antara tingkat pembangunan ekonomi dan ketimpangan pendapatan. Oke, yang meresolve yang berputar pada PDB kapita. Ini adalah variabel penelitian. Variabel terkait saya yaitu Gini rasio yang mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan per provinsi. Ini ada ini sama dengan 1 integral 0 sebagai batas bawah dan 1 sebagai batas atas. F ini Lorentz yang merepresentasikan proporsi kumulatif pada proporsi kumulatif penduduk, ya PDB per kapita tadi ya. Dan DF ini diferensial variabel. Jadi untuk Gini rasio ini nilai interpretasinya itu yang mendekat dari 0 hingga 1. Jadi semakin merata suatu wilayah dan semakin dekat satu, itu semakin timpang di suatu wilayah. Oke, next.
ini ada variabel dependen sekarang ya. Yang pertama itu ada IHS, di IHS ini adalah inverse hyperbolic sine. Yang kedua ada aglomerasi IHSF dia sebagai X1 dan aglomerasi itu sebagai X2. Laju pertumbuhan penduduk atau growth population hanya X3 dan PTRB per kapita yang saya silentkan sebagai variabel independen atau X4. Untuk dummy ya, dummy KTI. Ada yang pertama itu dummy KTI, yang kedua dummy COVID, yang ketiga ada dummy. Jadi konsep dummy ini kalau misal dummy KTI sebanyak itu berarti wilayah-wilayah yang berada di KTI. Kalau sebaliknya, dummy KTI sebanyak 0 berarti wilayah-wilayah yang tidak berada di KTI. Next. Ini untuk model penelitian saya. Ini model yang udah menginclude interaksi yang saya jadikan sebagai model utama. Ini ada ini IT itu panel alpha plus delta. Delta ini resistensi dari segi ini plus beta 1 min center IHSFDI plus beta 2 min center aglomerasi plus beta 3 plus beta 3 min center dan PDRB plus beta 4 main center IHSFDI dikali dami KTI. Ini interaksinya plus beta 5 M MC main center aglomerasi dikali dami KTI. Ini juga interaksi kedua plus beta 6 dami KTI. Oh, di sini beta ini growth atau pertumbuhan penduduknya ini ada di setelah aglomerasi ya, salah ya saya. Ini ada beta 7 growth IT, seharusnya beta 3 growth IT plus beta 8 kami COVID dalam tahun dan beta 9 dami boom komoditas pada tahun tertentu plus epsilon atau galat tidak. Jadi dari model penelitian saya tadi itu tersuspek ya ada hubungan kausalitas atau endogenous model, jadi mana maksudnya itu X ini mempengaruhi si Y, Y juga ini bisa mempengaruhi si X. Jadi berdasarkan tadi itu yang tadinya FEM saya ganti jadi model two step system GMM. Jadi GMM ini terpilih berdasarkan serangkaian uji formal, uji Hausmann, Robust, Mamor, kami konsisten, konfirmasi Sargan Hansen, atau Command to Extrovert ID. Terpilih, tapi ternyata FEM itu melanggar 3 asumsi simultan, heteroskedastisitas, autokorelasi serial, dan cross-sectional dependence. Saran
adalah nilai rho yang tinggi ya, di mana itu persistensi dinamis si gini itu sangat tinggi ya, mensyaratkan variabel tersebut itu sangat bergantung pada lag atau delay. Next. Nah, untuk IHS tadi itu adalah inverse hyperbolic sine, di mana IHS ini mirip sama silen yang saya gunakan karena di data FDI itu ada nilai yang nominalnya 0. Rumusnya itu ya, asin FDI rupiah sama dengan len FDI rupiah plus akar FDI rupiah kuadrat plus 1. Ya, masuk nilai 0 murni, FDI sama dengan 0. Dan secara asimptotik, len besar sehingga itu potensi tetap semi elastis. Mengutip dari Belair dan Wisman. Untuk hipotesa ada 3. Yang pertama itu ada yaitu berpengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan. Jadi peningkatan FDI ini cenderung memperlebar ketimpangan antar provinsi. Jadi FDI yang terkonsentrasi di KBI itu memperkuat backward effect Kendall. Yang kedua ada aglomerasi, itu berpengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan. Jadi provinsi dengan konsentrasi tenaga kerja manufaktur yang tinggi atau aglomerasi akan terus menarik lebih baik investasi FDI tadi. Sementara provinsi lain yang tidak, yang aglomerasinya tidak tinggi itu ya, kena underlook sama si investor yang mengakibatkan provinsi tadi itu semakin tertinggal. Yang ketiga itu ada pengaruh FDI, itu berbeda antara KBI dan KTI. Jadi diduga FDI ini KTI itu diduga atau tersuspek lebih memperparah disparitas dibandingkan KBI akibat fenomena ekonomi di kawasan pertambangan dan mineral berskala besar, Morowali dan WDP tadi, yang beroperasi dengan rantai pasok global sendiri. Jadi minim libat. Jadi si Morowali dan WDP tadi itu minim melibatkan tenaga lokal serta memberikan kontribusi fiskal yang terbatas bagi pembangunan daerah sekitar. Next. Oke, beranjak ke kesimpulannya. Jadi kesimpulannya dari PPT adalah penelitian ini menganalisis pengaruh biaya dan aglomerasi industri terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia menggunakan two-step system atau command startnya example, di mana estimator mampu mengakomodasi persistensi dinamis Gini rasio atas endogenitas variasi serta menghasilkan standar error yang robust terhadap heteroskedativitas dan cross dependency pada data panel 34 provinsi dalam kurun waktu 10 tahun, ya 34 kali 10 ini basically 240 observasi. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Sekali lagi terima kasih kepada Ibu Indah Budiarti karena telah membimbing saya dapat menyelesaikan proyek ini. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.